Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan Dina Amalia Ramadan, Syifa Putri Ristiani, Nasya Kamila Putri, dan istri Anggara ini. Kami dari kelas Psikologi Konsumen hari Rabu jam 8 pagi dengan dosen pengampu yaitu Mbak Liza Yudita Widyastuti. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami mengenai pengaruh Song Hye Kyo sebagai brand ambassador terhadap brand awareness produk kolagena pada individu dewasa awal. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta dan tanggal pembuatan video ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2025. Di era saat ini, perusahaan bersaing untuk berinovasi menciptakan produk yang sesuai dengan tren pasar. Salah satu yang dilakukan oleh Mayora Group adalah berinovasi menciptakan produk susu steril yang mengandung kolagen pertama di Indonesia. Salah satu strategi promosi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan brand awareness pada produk baru adalah dengan berkolaborasi dengan public figure sebagai brand ambassador. Kolagena berkolaborasi dengan artis terkenal asal Korea Selatan yaitu Song Hye Kyo sebagai brand ambassador pertama Kolagena. Dengan hadirnya Song Hye Kyo ini sebagai brand ambassador, harapannya masyarakat akan memberikan atensi terhadap produk kolagena sehingga brand awareness produk tersebut dapat meningkat. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dapat dilihat pada presentasi, yang kemudian kami rumuskan tiga perumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh antara Song Hye Kyo sebagai brand ambassador terhadap brand awareness produk kolagena pada individu dewasa awal. Kemudian kami melihat seberapa besar pengaruh antara kedua variabel tersebut, dan seberapa besar variabel Song Hye Kyo sebagai brand ambassador ini dapat memprediksi variabel brand awareness. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait pengaruh brand ambassador dalam meningkatkan brand awareness dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Dan dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan untuk brand dalam meningkatkan brand awareness produk mereka. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari variabel brand awareness. Menurut Durianto, brand awareness adalah upaya seorang konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Brand awareness ini menjadi hal yang penting karena semakin banyak jumlah konsumen yang mengenal dan mengingat merek tersebut, maka akan semakin baik pula dampaknya bagi perusahaan. Ada 4 tingkatan menurut Durianto. Yang pertama adalah unaware of brand, di mana konsumen tidak mengenali suatu merek. Yang kedua, brand recognition, di mana konsumen mampu mengenali merek dari suatu ciri-ciri. Yang ketiga yaitu brand recall, di mana konsumen mampu mengingat suatu merek setelah ia mengingat merek pertama atau merek utama. Dan yang keempat adalah top of mind, di mana suatu merek ini menjadi pilihan utama bagi konsumen. Brand ambassador sendiri yang mempengaruhi brand awareness ini terdapat di salah satu faktor yaitu periklanan, di mana periklanan itu menjadi sarana efektif untuk membangun brand awareness pada konsumen. Berikutnya. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari variabel ambassador adalah sebuah alat yang digunakan untuk perusahaan atau suatu brand tertentu untuk menyampaikan dan mengkomunikasikannya pada publik dengan harapan meningkatkan penjualan pada brand tersebut. Untuk karakteristiknya itu dalam model Viscap ada empat. Yang pertama visibility, yaitu mengevaluasi seberapa populer dan berpengaruhnya seorang selebriti. Yang kedua, credibility adalah pandangan masyarakat mengenai kemampuan seorang brand ambassador. Ada dua, yaitu keahlian dan kepercayaan. Yang ketiga, attraction. Ada dua juga. Yang pertama, likability atau disukai, yaitu pesona yang dimiliki oleh seorang brand ambassador. Similarity-nya itu kesamaan emosional yang ditunjukkan oleh brand ambassador kepada audiens. Yang terakhir yaitu power. Ini menilai seberapa besar dan kuat pengaruh seorang selebriti sebagai brand ambassador. Next. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikirnya brand ambassador mempengaruhi brand awareness. Baik, berikutnya terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan. Dari kelima judul penelitian ini didapati bahwa terdapat pengaruh dari seorang tokoh yang digunakan sebagai brand ambassador terhadap brand awareness untuk suatu produk atau merek dengan besaran pengaruh yang beragam. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan pendekatan kuantitatif korelasional untuk melihat pengaruh kedua variabel. Di sini variabel terikatnya adalah brand awareness dengan variabel bebas yaitu brand ambassador. Definisi operasional dari brand awareness itu sendiri diukur menurut teori Durianto yang terdiri dari 4 tingkatan yaitu unaware of brand, brand recognition, brand recall, dan top of mind. Sementara untuk definisi operasional dari brand ambassador itu sendiri diukur dari 4 karakteristik menurut teori Rossiter dan Percy yaitu visibility, credibility, attraction, dan power.
Baik, berikutnya untuk populasi pada penelitian ini yaitu individu yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal, yaitu yang berada dalam rentang usia 18 hingga 40 tahun. Untuk sampelnya merupakan individu dewasa awal, baik laki-laki maupun perempuan, dan pernah mendengar atau mengetahui terkait produk susu steril kolagena. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling melalui purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Boleh next. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan Google Form, yaitu kuesioner dalam bentuk suatu pernyataan skala Likert, bentuknya ordinal, dari angka 1 yang dinyatakan sangat tidak setuju, sampai angka 5, yaitu sangat setuju. Baik, berikutnya untuk gambaran responden berdasarkan jenis kelamin didapati responden dengan jenis kelamin perempuan memiliki jumlah paling banyak yaitu 39 orang dengan persentase 84,8%. Berikutnya untuk responden berdasarkan usia didapati responden dengan usia 21 tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu berjumlah 31 orang dengan persentase 67,4%. Selanjutnya adalah responden berdasarkan domisili, yaitu yang terbanyak berasal dari Jakarta dengan jumlah yaitu 30 orang, persentasenya 65,2%. Lalu untuk responden berdasarkan universitas atau instansi, didapatkan bahwa Universitas di Jakarta memiliki jumlah responden paling banyak yaitu 38 orang atau 82,6%. Selanjutnya adalah dari prosedur penelitian. Yang pertama adalah persiapan penelitian, di mana kami menentukan variabel penelitian dengan melakukan riset penelitian sebelumnya, dan ditentukan dua variabel yaitu brand awareness dan brand ambassador. Kemudian kita menentukan instrumen alat ukur dan menyusun instrumen tersebut melalui kuesioner Google Form dan membuat poster kuesioner. Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri, kami mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial, kemudian melakukan analisis data setelah mengumpulkan data dan melakukan penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif statistik pada variabel brand awareness. Dapat dilihat bahwa nilai min sebesar 22,9, median 23,5, dan nilai modusnya yaitu 24. Dan untuk keseluruhan jawaban responden yaitu sebesar 1.557. Next. Untuk variabel brand ambassador sendiri, nilai minnya sebesar 42,3, mediannya 42,5, dan modusnya 48. Untuk hasil keseluruhan jawaban responden itu sebesar 1.948. Next. Berikutnya dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan, didapati nilai signifikansi untuk variabel brand awareness sebesar 0,156. Sedangkan untuk variabel brand ambassador sebesar 0,273. Kedua nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data untuk dua variabel berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji linearitas didapatkan hasil nilai signifikansinya sebesar 0,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel brand ambassador dan brand awareness bersifat linear. Selanjutnya dari uji korelasi ditemukan angka signifikansi yaitu sebesar 0,009, yang artinya terdapat hubungan antara kedua variabel dengan kekuatan hubungan pada kategori moderat. Next. Selanjutnya itu ini merupakan hasil uji regresi linear. Pada nilai koefisiennya sendiri itu sebesar 0,145, yang mana berarti 14,5%-nya itu brand awareness itu dipengaruhi oleh brand ambassador, dan sisanya 85,5% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Dan untuk pada tabel ANOVA sendiri, nilai signya itu sebesar 0,09, di mana ini merupakan di atas 0,05, sehingga artinya H0-nya ini ditolak, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara variabel brand ambassador dan brand awareness dan brand ambassador. Next. Pada tabel koefisiennya sendiri, nilai konstantanya sebesar
14,541, koefisiennya 0,223 dan pada nilai signifikansinya yaitu di bawah 0 kurang dari 0,001. Yang mana hasil ini artinya bahwa brand ambassador memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness. Berdasarkan hasil uji normalitas, dapatkan hasil bahwa kedua variabel ini memperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua variabel terdistribusi normal, sehingga untuk pengujian selanjutnya menggunakan analisis parametrik. Lalu untuk kedua variabel bersifat linear juga, karena nilai signifikansinya mendapatkan nilai sebesar 0,09, yang artinya dia di bawah 0,05. Lalu pada uji Pearson correlation mendapatkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,009, sehingga dapat dinyatakan bahwa 0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan antara brand ambassador dengan brand awareness. Lalu pada uji regresi linear itu mendapatkan hasil di bawah 0,05, yang artinya H0-nya juga ditolak dan HA diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Song Hye Kyo sebagai brand ambassador terhadap brand awareness pada produk kolagen. Selanjutnya, Song Hye Kyo sendiri sebagai brand ambassador ini memiliki pengaruh terhadap brand awareness sebesar 14,5% dan sisanya 85,5%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Terus untuk ada juga beberapa penelitian yang hasilnya serupa dengan penelitian yang dari penelitian kami gitu. Yang pertama itu penelitian dari Anissa Azahra tahun 2024, dari Gunawan dan Susilo, dan dari Saputri, Mulyanti, dan Basari. Baik, berikutnya untuk keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah responden dalam penelitian ini yang berhasil kami dapatkan masih tergolong sedikit, yaitu di bawah 50, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi dengan range usia yang juga hanya berkisar antara 19 hingga 25 tahun. Selanjutnya pada penelitian ini hanya diteliti mengenai pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness dan tidak menyertakan faktor lainnya. Dan yang terakhir, peneliti cenderung menggunakan teknik accidental sampling dan bukan purposive sampling seperti yang telah ditetapkan, karena peneliti memilih subjek yang secara kebetulan atau mudah diakses saat proses pengambilan data. Boleh di next. Berikutnya, untuk kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang kami lakukan adalah terdapat pengaruh Song Hye Kyo sebagai brand ambassador terhadap brand awareness produk kolagena pada individu dewasa awal. Kemudian besaran pengaruh yang diberikan Song Hye Kyo sebagai brand ambassador yaitu sebesar 14,5% terhadap brand awareness produk kolagena. Dan yang terakhir, variabel Song Hye Kyo sebagai brand ambassador dapat memprediksi variabel brand awareness pada individu dewasa awal sebesar 0,223. Boleh next. Nah, untuk saran untuk penelitian selanjutnya, itu yang pertama, dapat melibatkan sampel yang lebih besar lagi dari populasi dewasa awal. Terus yang kedua, perlu cangkupan populasinya usia dari populasi dewasa awal. Yang ketiga, masukkan faktor lain atau variabel lain yang berpotensi untuk mengaruhi brand awareness. Yang terakhir, pertimbangkan menggunakan metode lain seperti kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dan saran untuk penelitian lain, yang pertama, pilih brand ambassador yang punya citra atau nilai yang selaras dengan produk atau brand yang dimiliki. Yang kedua, jangan terbatas pada selebriti besar. Pertimbangan juga menggunakan ahli bidang lain sesuai dengan tunjangan tujuan anggaran dan target audiens. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.